Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Jia Nurfijar Anaya. Kali ini kita akan membahas tentang model jaringan. Materi yang kita bahas kali ini yaitu konsep networking model, TCP atau IP model, application layer, transport layer, network layer, data link dan physical layer, encap solution dan decap solution, serta OSI model. Yang pertama, konsep networking model. Konsep networking model adalah kerangka atau model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perangkat dalam jaringan komputer saling berkomunikasi, mengirim, dan menerima data secara terstruktur. Model ini membantu kita memahami proses komunikasi jaringan dengan cara membagikan menjadi beberapa lapisan atau layer, sehingga lebih mudah dipelajari dan dikelola. Tujuan networking model yaitu mempermudah memahami cara kerja jaringan, membantu perancangan dan pengembangan jaringan, memudahkan troubleshooting atau mencari masalah jaringan, serta menstandarkan komunikasi antar perangkat yang berbeda-beda. Yang kedua, TCP atau IP model. TCP atau IP model adalah kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan komputer termasuk internet. Model ini terdiri dari 4 layer utama yaitu yang pertama, application layer, lapisan paling atas yang berhubung langsung dengan pengguna. Kedua, transport layer, mengatur dan mengirim data agar sampai dengan benar. Ketiga, internet layer, menentukan alamat dan jalur pengiriman data. Keempat, network access layer, lapisan paling bawah berhubung dengan perangkat keras jaringan. Yang ketiga, application layer. Application layer pada model TCP atau IP model adalah lapisan paling atas yang langsung berinteraksi dengan pengguna dan aplikasi. Application layer berfungsi untuk menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi sehingga pengguna bisa menggunakan internet. Misalnya, membuka website, kirim email, atau download file. Fungsi utama application layer yaitu menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi, mengatur komunikasi antara aplikasi dan jaringan, serta menentukan protokol yang digunakan oleh aplikasi. Yang keempat, transport layer. Transport layer pada TCP atau IP model adalah lapisan yang bertugas mengatur proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain agar berjalan dengan baik. Lapisan ini memastikan data link dengan benar, lengkap, dan sesuai urutan. Kalau menggunakan protokol tertentu, fungsi utama transport layer yaitu mengatur aliran data atau flow control, melakukan pengecekan kesalahan atau error checking, membagi data menjadi bagian kecil atau segmentasi, serta menyusun kembali data di tujuan. Yang kelima, network layer. Network layer atau lapisan jaringan adalah lapisan ketiga pada OSI model yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan yang berbeda. Tujuan utama network layer pada model atau OSI model adalah untuk memastikan data dapat dikirim dari sumber ke tujuan secara tepat, efisien, dan melalui jalur terbaik meskipun melewati berbagai jaringan yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan memberikan alamat logis, penggunaan internet protokol, menentukan rute pengiriman atau routing, meneruskan paket Anda antar perangkat jaringan, serta membantu mendeteksi dan melaporkan kesalahan menggunakan protokol seperti ICMP, sehingga komunikasi antar perangkat dalam jaringan dapat berjalan dan terarah. Yang keenam, data link dan physical layer.
Data link adalah lapisan kedua pada OSI model yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan secara langsung atau node ke node. Lapisan ini bertanggung jawab membungkus data menjadi frame, mengatur alamat fisik atau MAC address, serta mendeteksi kesalahan saat pengiriman dan mengontrol aliran data agar tidak terjadi tabrakan atau kolision. Dengan kata lain, data link layer memastikan data dapat dikirim dengan aman dan teratur dalam satu jaringan lokal atau LAN. Physical layer adalah lapisan pertama atau paling bawah pada OSI model yang berfungsi untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal fisik seperti listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media transmisi seperti kabel atau wireless. Lapisan ini mengatur hal-hal teknis seperti tegangan listrik, kecepatan transmisi, jenis kabel, konektor, dan topologi fisik jaringan. Sehingga data yang berasal dari lapisan atas bisa benar-benar dikirim sebagai sinyal nyata. Selanjutnya, encapsulation dan decapsulation. Encapsulation dan decapsulation adalah proses penting dalam komunikasi data pada OSI model. Encapsulation adalah proses membungkus data dari lapisan atas menjadi bentuk yang sesuai saat turun ke setiap layer jaringan, di mana setiap lapisan menambahkan informasi seperti header dan kadang tailer, sehingga data berubah menjadi segmen, paket, frame, hingga bits sebelum dikirim. Sebaliknya, decapsulation adalah proses membuka kembali bungkus data tersebut saat data diterima, yaitu setiap lapisan akan menghapus header atau tailer sesuai urutan hingga data asli dapat dibaca oleh aplikasi di perangkat tujuan. Selanjutnya, OSI model. OSI model atau Open System Interconnection adalah model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer melalui 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki fungsi tertentu agar proses komunikasi berjalan terstruktur dan standar. 7 lapisan OSI model yaitu yang pertama, physical layer. Lapisan paling bawah yang berfungsi mengirim data dalam bentuk sinyal fisik seperti listrik, cahaya, atau gelombang. Yang kedua, data link layer. Mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan, menggunakan frame dan MAC address, serta mendeteksi error. Yang ketiga, network layer. Menentukan jalur atau routing dan menggunakan alamat IP untuk mengirim data antar jaringan. Yang keempat, transport layer, menjamin pengiriman data yang andal dan berurutan, serta melakukan kontrol error dan flow control. Contoh, TCP dan UDP. Yang kelima, session layer, mengatur sesi atau koneksi komunikasi antar perangkat. Yang keenam, presentation layer, mengatur format data, enskripsi, dan kompresi agar data bisa dipahami oleh sistem. Yang ketujuh, application layer, lapisan yang langsung berinteraksi dengan pengguna dan aplikasi. Contoh, HTTP, FTP, dan SMTP. Fungsi dari OSI model yaitu menjadi standar komunikasi jaringan, mempermudah memahami cara kerja jaringan, membantu troubleshooting jaringan, serta memudahkan perkembangan teknologi jaringan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.